Berapa orang di tim finance Anda yang pernah mengubah keputusan CEO? Bukan yang diminta melaporkan, bukan yang diminta membuat anggaran, tapi yang benar-benar mengubah arah keputusan, pilihan investasi, strategi channel, karena insight yang mereka berikan. Data global bicara keras. 73% CEO menyatakan mereka butuh insight keuangan secara real-time. 40% tugas finance tradisional akan terotomasi AI dalam 5 tahun ke depan. Dan kurang dari 15% finance yang dilibatkan sebelum keputusan besar dibuat. Kurang dari 15%. Artinya, lebih dari 85% finance, termasuk mungkin tim Anda, bekerja keras setiap hari, tapi tidak duduk di meja yang tepat ketika keputusan paling penting dibuat. Sesi ini tentang mengubah itu, bukan dengan kerja lebih keras, tapi dengan menguasai 5 kompetensi yang memisahkan finance yang dipercaya CEO dari finance yang hanya dipanggil saat laporan dibutuhkan. Mari kita mulai. Saya ingin tunjukkan sesuatu yang mungkin tidak nyaman untuk dilihat. Di setiap perusahaan, tanpa kecuali, ada dua tipe finance yang hidup berdampingan. Bukan soal siapa yang lebih senior, bukan soal siapa yang punya gelar lebih tinggi. Ini soal 5 hal yang berbeda secara fundamental. Tipe A, finance yang melaporkan. Dipanggil setelah keputusan dibuat. Diminta buat angkanya cocok. Laporan selalu tepat waktu. Tapi tidak ada yang berubah karena laporan itu. Tidak pernah diundang ke strategic meeting. Terima notulen dari orang lain. Sudah 5 tahun di perusahaan, tapi tidak tahu 3 prioritas utama CEO. Dan KPI-nya, akurasi dan ketepatan waktu laporan. Tipe B, Finance Business Partner. Diajak sebelum keputusan dibuat. Diminta bantu pilih opsi terbaik. Insight-nya mengubah arah diskusi. CEO mengutip analisis finance di rapat. Selalu ada di strategic meeting. Bahkan diminta presentasi di depan board. Hafal 3 tantangan terbesar CEO dan finance-nya sudah siapkan solusinya. KPI-nya, dampak pada revenue dan margin perusahaan. Pertanyaan yang saya minta Anda jawab jujur dalam hati. Finance Anda saat ini ada di tipe mana? Dan kalau jawabannya lebih banyak ke tipe A, pertanyaan berikutnya adalah apa yang perlu berubah? 5 menit berikutnya, saya akan tunjukkan peta lengkap dari 5 kompetensi yang memisahkan kedua tipe ini. Dan cara mengukur di mana posisi Anda sekarang. Sebelum kita masuk ke masing-masing kompetensi, saya ingin tunjukkan peta besarnya terlebih dahulu. Framework ini bersumber dari CGMA Competency Framework, standar global yang dikembangkan oleh AICPA dan CIMA, dua institusi akuntansi profesional terbesar di dunia, yang saya adaptasi untuk konteks bisnis Indonesia. Ada 5 kompetensi, dan ini penting, bukan checklist yang berdiri sendiri. Ini adalah ekosistem yang saling bergantung. Lemah di satu kompetensi, 4 lainnya tidak akan bekerja secara maksimal. 1. Financial acumen, fondasi teknis finance. 2. Business acumen, memahami cara bisnis menghasilkan uang. 3. Komunikasi strategis, menyampaikan insight dengan narasi yang mengubah keputusan. 4. Influencing without authority, mempengaruhi tanpa jabatan formal. 5. Digital and data literacy,
Kompetensi yang baru diwajibkan CGMA sejak 2019 dan sudah bisa untuk selalu kita gunakan. Slide 4 dan 5 akan kupas masing-masing dengan pertanyaan self-diagnostik yang bisa Anda jawab hari ini untuk tahu persis di mana posisi Anda. Dan setelah slide 5, ada satu aktivitas yang saya minta Anda lakukan bersama saya. Sesuatu yang akan langsung menunjukkan gap terbesar dalam kompetensi FBP Anda. Kompetensi 1, Financial Acumen. Ini fondasi. Tanpa ini tidak ada yang bisa dibangun. Yang harus dikuasai bukan sekedar bisa membaca laporan keuangan. FBP harus bisa membaca P&L, balance sheets, dan cash flow dalam 5 menit. Dan langsung tahu di mana masalahnya. Harus paham unit economics, margin per SKU, per channel, per region. Harus bisa melakukan varian analisis. Kenapa actuals berbeda dari budget? Dan menemukan akar penyebabnya, bukan hanya melaporkan selisihnya. Yang lebih penting, cara FBP menggunakan kemampuan ini berbeda total dari finance biasa. Finance biasa berkata, margin turun 3%. FBP berkata, margin turun 3% karena mix produk bergeser ke SKU low margin di channel general trade. Dan ini opsi koreksi yang bisa kita lakukan dengan implikasi finansial masing-masing. Satu kalimat adalah laporan, satu kalimat lagi adalah rekomendasi. Itulah perbedaannya. Self-diagnostik untuk kompetensi 1. Bisakah Anda jelaskan P&L bisnis Anda dari ingatan tanpa membuka spreadsheet? 2. CFO Anda pernah koreksi angka karena Anda yang menemukannya duluan? 3. Anda bisa bangun model simulasi harga dalam 2 jam? Kompetensi 2, Business Acumen. Ini yang paling sering diremehkan finance. Dan justru yang paling membedakan FBP dari akuntan senior biasa. Business acumen berarti Anda memahami cara bisnis Anda menghasilkan uang, bukan dari sisi pembukuan, tapi dari sisi strategi dan operasi. Siapa pelanggan yang paling profitable? Di mana value creation sesungguhnya? Siapa tinggal kompetitor utama dan apa kelemahan finansial mereka? Di mana bottleneck-nya? Dan apa 3 prioritas CEO tahun ini? Dan ini pertanyaan yang paling mengejutkan setiap kali saya tanyakan kepada audiens professional finance. Bisakah Anda sebutkan 3 prioritas strategi CEO Anda saat ini tanpa membuka email atau dokumen? Coba jawab sekarang. Jika tidak bisa dengan cepat, kompetensi 2 adalah yang harus diperkuat pertama kali. Karena FBP yang tidak tahu prioritas CEO-nya tidak bisa menjadi mitra strategis. Ia hanya bisa menjadi eksekutor yang sangat baik. Sekarang kita masuk ke 3 kompetensi yang paling langka. Dan ironisnya, paling menentukan apakah Anda diterima atau diabaikan di ruangan CEO. Kalau 85% finance sudah cukup kuat di kompetensi 1 dan 2, mengapa masih kurang dari 15% yang benar-benar dilibatkan CEO dalam keputusan strategis? Jawabannya ada di 3 kompetensi ini yang paling langka dikuasai tapi paling menentukan penerimaan Anda di ruang CEO. Kompetensi 3, komunikasi strategis. Ini bukan tentang public speaking. Ini tentang cara Anda menyampaikan insight sehingga orang yang mendengarnya langsung tahu apa yang harus dilakukan. Prinsipnya sederhana. 1 slide, 1 pesan, 1 keputusan. Setiap kali Anda menyampaikan insight, jawaban atas so what
harus sudah ada sebelum CEO sempat bertanya. Perbedaan yang paling mudah diukur. Finance biasa akan bicara, akun 6100 naik 2 miliar rupiah dari bulan lalu. FBP, biaya distribusi naik 8%. Ini 3 penyebabnya dan rekomendasi saya yang paling cepat diperbaiki adalah seperti ini. Dan bahasa yang digunakan, revenue, growth, risk, dan market share, bukan debit kredit, bukan nomor account, bukan kode cost center. CEO tidak bicara dalam bahasa itu. Kompetensi 4, influencing without authority. Finance tidak punya otoritas formal atas sales, marketing, atau supply chain. Tapi, FBP yang baik bisa mengubah keputusan mereka bukan dengan jabatan, tapi dengan 4 mekanisme ini. 1. Bangun kredibilitas. Ketika rekomendasi Anda terbukti benar 3 kali berturut-turut, CEO mulai bertanya sebelum Anda selesai presentasi. 2. Empathy stakeholder. Pahami tekanan, agenda, dan ketakutan setiap pemimpin bisnis. Sampaikan insight Anda dalam bahasa dan prioritas mereka, bukan prioritas finance. 3. Data sebagai senjata. Argumen yang berbasis fakta solid sangat sulit ditolak. Bukan memaksa, tapi membuat logikanya tidak terbantahkan. 4. Dan ini yang paling sering dilupakan, timing. Datang dengan insight sebelum keputusan diambil. FBP yang hadir setelah keputusan dibuat tidak relevan seberapa bagus pun analisanya. Kompetensi 5, Digital and Data Literacy. Ini adalah kompetensi yang baru ditambahkan secara wajib ke CGMA Framework pada tahun 2019, karena sebelumnya dianggap opsional. Sekarang tidak bisa lagi. 5 skill yang harus dikuasai. ERP dan BI tools seperti SAP, Power BI, Tableau. Financial modeling 3 statement, DCF, CAPEX. Data storytelling, visualisasi yang bisa dibaca C-level tanpa penjelasan panjang. Advanced Excel, skenario analisis, pivot, model dinamis. Dan yang paling baru, AI dan automation. Kemampuan menggunakan AI tools untuk mempercepat analisis, bukan menggantikan judgement. FBP yang tidak menguasai tools ini akan kalah efisiensi dari software. Dan finance yang kalah dari software tidak punya alasan untuk tetap relevan. Sekarang giliran Anda. Di slide terakhir, saya minta satu hal sederhana yang saya jamin akan menunjukkan dengan cepat di mana Anda berdiri hari ini. Satu hal yang saya minta Anda lakukan. Pause video ini. Ambil kertas atau buka notes di HP Anda. Dan beri skor jujur untuk diri sendiri di 5 kompetensi yang baru kita bahas. Dari 1 yang berarti belum sama sekali, sampai 5 yang berarti sudah menjadi keunggulan Anda. 1. Financial acumen. Bisa jelaskan P&L dan margin driver bisnis dari ingatan dalam 5 menit. 2. Business acumen. Tahu 3 prioritas strategi CEO dan bagaimana finance mendukung tiap-tiapnya. 3. Komunikasi strategis. Setiap insight selalu hadir dengan so what dan rekomendasi konkret. 4. Influencing without authority. Ada keputusan bisnis yang berubah karena rekomendasi Anda tanpa otoritas formal. 5. Digital and data literacy. Bisa bangun model finansial dan dashboard yang bisa dibaca C-level secara mandiri. Totalkan skornya, 20-25 berarti Anda siap menjadi FBP yang dipercaya CEO. Di bawah 15 berarti ada gap signifikan yang harus diisi. Dan itulah yang akan kita kupas lebih dalam di sesi-sesi berikutnya. Tulis skor Anda di kolom komentar.
Saya ingin tahu di mana kebanyakan finance profesional Indonesia berada saat ini. Dan skor jujur Anda membantu saya merancang konten sesi berikutnya yang paling relevan. Sesi berikutnya, sesi 4, storytelling dan komunikasi strategis untuk finance. Kita akan bedah secara praktikal bagaimana mengubah data yang sama menjadi narasi yang menggerakkan keputusan CEO. Dengan contoh nyata, template yang bisa langsung digunakan, dan latihan yang bisa dipraktikkan dalam 24 jam. Subscribe, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini kepada finance manager atau CFO yang Anda kenal. Mereka butuh mendengar ini. Sampai jumpa di sesi 4.